Halo para murid setia sekte Karma The Series, berjumpa lagi dengan leluhur sekte kesayangan kalian. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah hari ini kalian sudah siap untuk membuka gulungan kisah epik dari Renegade Immortal Wang Lin? Bayangkan, Wang Lin berdiri dengan jubah putih bersihnya yang legendaris, rambut putih panjangnya tergerai indah, dan wajahnya yang setenang dan sedingin gunung es yang menjulang tinggi. Dia memandang dunia dengan tatapan yang menyimpan ribuan tahun perjalanan dan pemahaman. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita dengarkan dengan saksama gulungan ini. Serap setiap pemahaman yang bisa kalian dapatkan, dan mari kita selami kisahnya bersama-sama. Ayo kita mulai. Zirah sang jenderal muda, Mo Fai, hancur berkeping-keping. Namun, sorot matanya tetap setajam pedang. Dentuman ke-8 dari drum iblis memancarkan niat membunuh yang mengerikan, membuat semua orang merinding. Tapi Mo Fai tidak gentar. Dengan gerakan tangan yang cepat, ia membentuk segel mantra. Seketika, energi meletup dan menciptakan perisai kristal berkilauan yang menyelimuti tubuhnya. Ini adalah benteng terakhirnya. Tanpa ragu, ia maju sekali lagi, siap menahan serangan balasan dari drum terkutuk itu. Namun, kekuatan drum iblis sungguh di luar nalar. Perisai kristal yang kokoh itu hancur berkeping-keping seperti kaca. Tubuh Mo Fai terlempar lebih dari 1000 kaki, mendarat dengan keras. Darah mengalir dari sudut bibirnya, wajahnya pucat, tapi tekad di matanya tak padam. Ia berhasil bertahan, membuktikan kekuatannya sebagai seorang jenderal muda. Tapi batasnya telah tercapai, 8 dentuman adalah pencapaian maksimalnya. Tiba-tiba, sesosok bayangan berjubah hijau melesat ke depan. Gerakannya secepat kilat, seperti pedang tajam yang membelah udara. Dia adalah pembantu setia Mo Fai. Tanpa banyak bicara, ia melancarkan serangan dahsyat ke arah drum, dengan kombinasi segel mantra dan tebasan pedang yang mematikan. 3 serangan cepat dilancarkan, lalu ia segera mundur. Dengan napas terengah-engah, ia berkata, 5 pukulan sama saja dengan mengundang kematian. Peringatan itu menggema, menambah ketegangan di udara. Siapa lagi yang berani mencoba? Di tengah keheningan yang mencekam, seorang pria berzirah emas menunjuk ke arah kerumunan. Kau yang berjubah merah, majulah. Semua mata tertuju pada sosok yang ditunjuk. Seorang pria berjubah merah darah dengan rambut putih panjang yang menjuntai. Wajahnya dingin dan tanpa ekspresi, tapi matanya memancarkan ketenangan yang aneh. Auranya begitu kuat hingga membuat udara di sekitarnya terasa berat. Dengan langkah mantap, ia berjalan ke depan. Suaranya tenang namun bergema, "Namaku adalah Wang Lin." Wang Lin menatap pria berzirah emas itu, lalu ke arah drum iblis yang menjulang. Senyum tipis yang misterius terukir di bibirnya. Semua orang menahan napas, menantikan apa yang akan ia katakan. "Aku menerima tantangan ini," ujar Wang Lin. Suasana menjadi hening seketika, lalu ia melanjutkan dengan permintaan yang membuat semua orang terdiam kaku. "Jika aku menang, aku hanya menginginkan 1 tangan dari Tuan berzirah emas. Sebuah taruhan yang gila. Harga yang harus dibayar jika ia berhasil bukan lagi sekadar kehormatan, melainkan anggota tubuh sang penguasa ujian." Tanpa menunggu jawaban, Wang Lin berjalan santai dan berdiri tepat di bawah drum iblis, tanpa jarak sedikit pun. Ia mengeluarkan sebuah kendi arak, meneguknya dalam-dalam seolah tidak ada beban di dunia. Dengan senyum yang masih terpasang di wajahnya, ia berkata, "Aku akan menantang drum ini sekarang." Lalu terjadilah sesuatu yang tak terduga. Dalam satu tarikan napas, Wang Lin memukul drum itu 5 kali berturut-turut. Kelima dentuman itu tidak terdengar terpisah, melainkan menyatu menjadi satu badai suara yang dahsyat, mengguncang langit dan bumi.
Semua orang terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Tanah di bawah kaki mereka pecah belah. Suara menggelegar dahsyat, mengguncang langit, seolah-olah langit itu sendiri akan runtuh. Puluhan penonton di alun-alun tak mampu menahan guncangan kekuatan yang luar biasa ini. Sebagian dari mereka memuntahkan darah segar, yang lain langsung jatuh pingsan tak sadarkan diri. Gelombang kejut dari suara itu begitu kuat hingga membuat mereka yang lebih lemah langsung tak berdaya. Namun, di tengah kekacauan itu, satu sosok berdiri tegak, tak bergeming sedikit pun. Dialah Wang Lin. Dengan jubah merah darahnya yang berkibar ditiup angin kekuatan, rambut putihnya yang panjang terurai bebas, dan wajahnya yang tampan dingin sedingin gunung es purba. Wang Lin berdiri dengan angkuh. Matanya tajam, memancarkan ketenangan yang mengerikan. Badai suara yang menyapu seluruh alun-alun seolah tak berarti apa-apa baginya. Dia tidak bergeser bahkan seinci pun, seolah-olah dia adalah pusat dari alam semesta itu sendiri. Semua orang yang masih sadar menatapnya dengan campuran rasa kaget, tak percaya, dan ketakutan. Bagaimana mungkin seseorang bisa tetap setenang itu di hadapan kekuatan penghancur seperti ini? Ketenangannya justru menjadi pemandangan yang paling mengejutkan dari semuanya. Kemudian, dentuman ke-6 dan ke-7 dari drum iblis mengguncang dunia sekali lagi. Langit yang tadinya cerah seketika berubah warna menjadi gelap gulita. Awan badai hitam pekat berkumpul dengan cepat, berpusat pada drum raksasa yang terbuat dari kulit iblis itu. Seolah-olah drum itu adalah poros yang memanggil badai paling mengerikan. Energi di udara menjadi begitu padat hingga terasa menyesakkan. Namun Wang Lin tidak hanya diam. Dengan tatapan dinginnya, dia mengangkat tangannya. Seketika, getaran yang setara dengan kekuatan tsunami dahsyat terpancar dari tubuhnya, menyebar ke segala arah. Getaran ini bukan hanya mengguncang tanah, tetapi juga mengguncang jiwa setiap makhluk hidup di sana, seolah-olah hendak merobek mereka dari dalam. Kekuatan yang dipancarkan Wang Lin beradu langsung dengan kekuatan drum iblis, menciptakan riak-riak energi yang merusak segala sesuatu di sekitarnya. Dan akhirnya, pukulan ke-8 meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Ini adalah puncak dari serangan drum iblis. Suara ledakannya mampu meruntuhkan gunung dan mengeringkan lautan. Namun tepat pada saat yang bersamaan, sebuah suara yang dingin dan berwibawa terdengar jelas di tengah gemuruh itu. "Aku ingin satu tanganmu." Itu adalah suara Wang Lin. Kata-kata sederhana itu terdengar aneh, seolah menyatu sempurna dengan suara drum iblis. Bukan lagi sekadar kata-kata, melainkan telah berubah menjadi suara hukum dunia, sebuah dekret langit yang tidak dapat ditentang, tidak dapat diabaikan, dan harus dipatuhi. Kekuatan dalam kata-katanya membangkitkan hukum alam semesta, mengubah keinginan menjadi kenyataan. Pria Kasim iblis yang mengenakan zirah emas, yang tadinya begitu angkuh dan percaya diri, kini menggigil hebat. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak ngeri. Dia merasakan kekuatan hukum yang tak terhindarkan itu mengunci dirinya, menargetkan lengannya. Di hadapan kekuatan absolut Wang Lin, kesombongannya hancur berkeping-keping, digantikan oleh ketakutan murni. Dia tahu apa yang dikatakan Wang Lin barusan akan segera menjadi kenyataan. Dentuman ke-9 dari genderang dewa kuno bergema keras, menggetarkan seluruh langit dan bumi. Kekuatan pantulan yang dahsyat ini langsung menerjang Wang Lin. Jubah merah darahnya berkibar liar, rambut putih panjangnya menari-nari di udara. Wajahnya yang tampan tetap dingin dan datar, tetapi rona merah padam mulai menjalari pipinya. Kekuatan itu begitu luar biasa hingga berhasil merobek lebih dari 3.700 lapisan segel kehidupan yang telah ia bangun dengan susah payah selama ratusan tahun.
Tubuhnya terdorong mundur 19 langkah, setiap langkah meninggalkan jejak retakan di tanah alun-alun. Saat itulah Wang Lin menyadari sebuah kesalahan fatal. Ia selama ini mencoba melawan kekuatan jenderang itu dengan kekuatannya sendiri, menolaknya dengan keras kepala. Namun, ia salah. Seharusnya ia tidak menolak, melainkan menerima dan menyatu dengan kekuatan tersebut. Jenderang ini bukanlah musuh yang harus dikalahkan, melainkan sebuah ujian yang harus dipahami. Dengan kesadaran baru ini, Wang Lin memejamkan matanya, menghentikan semua perlawanan. Ia membuka jiwanya, membiarkan aura kuno dari jenderang itu masuk dan menyatu dengan jiwa asalnya, dengan setiap sel di tubuhnya. Ia siap untuk pukulan berikutnya. Dan benar saja, dentuman ke-10 pun datang. Kali ini, Wang Lin tidak lagi melawan. Ia membiarkan getaran itu mengalir dalam dirinya. Seketika sensasi aneh menjalari seluruh tubuhnya. Keringat hitam pekat yang berbau busuk menyembur keluar dari setiap pori-porinya. Ini adalah fenomena langka yang hanya terjadi pada para jenius tiada tara. Pembersihan sumsum. Sumsum tulangnya seolah dibakar habis, digantikan dengan yang baru, yang lebih murni dan kuat. Proses ini sangat menyakitkan, tetapi juga membawa transformasi luar biasa. Melihat pemandangan ini, para panglima yang menonton dari kejauhan mulai panik. Mereka tidak pernah menyangka Wang Lin akan memicu pembersihan sumsum hanya dengan 10 pukulan jendrang. Lalu, dentuman ke-11 bergema. Namun, yang keluar bukanlah kekuatan brutal yang menghancurkan, melainkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Sebuah aura kesedihan dan kesunyian yang mendalam menyebar dari jenderang, membanjiri seluruh alun-alun, bahkan menyebar ke seluruh kota. Aura ini begitu kuat hingga menyentuh relung hati setiap orang yang merasakannya. Beberapa penonton yang awalnya tegang dan penasaran, kini mulai meneteskan air mata tanpa sadar. Mereka teringat akan penyesalan, kehilangan, dan kesedihan dalam hidup mereka sendiri. Gema genderang ini ternyata mengandung kehendak, mengandung dao kesedihan itu sendiri. Ia tidak menyerang fisik, melainkan menyentuh langsung ke jiwa, membangkitkan kenangan yang paling terpendam. Bahkan Panglima Surga, sosok tertinggi di sana yang selama ini hanya duduk diam dengan mata terpejam, kini perlahan berdiri dan membuka matanya. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Bagi Wang Lin, dentuman ke-11 ini membawanya ke dalam pusaran waktu. Ia melihat kembali seluruh perjalanannya, kenangan saat ia masih seorang pemuda biasa di desa, momen-momen indah bersama Li Muan, dan perjalanan kultivasinya selama lebih dari 700 tahun yang penuh dengan darah dan air mata. Semua kenangan itu berputar di benaknya, terasa begitu nyata. Di tengah pusaran kenangan itu, suara jenderang mulai berpadu dengan alunan musik sitar yang datang dari kejauhan, musik yang selalu dimainkan oleh Li Muan untuknya. Resonansi antara jenderang dan sitar ini membangkitkan sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam diri Wang Lin dan orang lain yang mendengarnya. Mereka mulai merasakan jiwa mereka sendiri, bukan lagi sebagai entitas tak kasat mata, melainkan sebagai sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa diasah dan ditempa hingga menjadi senjata terkuat. Setelah melewati badai kenangan, Wang Lin akhirnya mengangkat tangannya, bersiap untuk pukulan terakhir, pukulan ke-12. Ia menuangkan semua kenangan, rasa sakit, kebahagiaan, dan penyesalannya ke dalam pukulan ini. Namun, saat tangannya hampir menyentuh permukaan jenderang, ia ragu. Tangannya bergetar hebat. Sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Apakah ia benar-benar ingin melupakan semua kenangan bersama Li Muan demi mendapatkan pencerahan? Apakah kekuatan tertinggi sepadan dengan kehilangan bagian terpenting dari kemanusiaannya?
Saat itu, Wang Lin berdiri di persimpangan krusial di batas antara kenangan dan pencerahan, di antara menjadi manusia yang penuh cinta dan menjadi dewa yang kosong tanpa emosi. Tepat di puncak keraguannya, sebuah dentuman baru meledak, bukan dari pukulan Wang Lin. Genderang itu berbunyi dengan sendirinya. 1, 2, 3. 3 dentuman berturut-turut mengguncang langit dan bumi, seolah menjawab keraguan di hati Wang Lin. Energi yang dilepaskan jauh lebih murni dan dahsyat dari sebelumnya. Tubuh Wang Lin kembali dibaptis, mengalami apa yang disebut pembersihan sumsum sejati. Di tengah guncangan hebat itu, Wang Lin akhirnya mencapai pemahaman. Ia sadar bahwa alam Askendan yang ia kejar bukanlah tentang kekuatan semata, bukan tentang melupakan masa lalu atau membuang emosi. Askendan adalah tentang memiliki hati yang utuh, hati Dao yang lengkap, yang mampu menampung baik suka maupun duka, baik kenangan pahit maupun manis. Pencerahan sejati bukanlah melupakan, tetapi menerima segalanya dan tetap menjadi diri sendiri. Nah, cerita bersambung murid-murid terbaik Sekte Karma The Series. Apakah kalian merasakan peningkatan kultivasi kalian? Semoga kultivasi kalian meningkat pesat ya. Karena kedepannya, leluhur akan mengajarkan apa itu Dao, apa itu spiritual, apa itu esensi, apa itu karma, apa itu hidup dan mati, dan apa itu reinkarnasi. Baiklah para murid sekalian, sampai jumpa di gulungan berikutnya. Supaya Sekte Karma The Series tetap eksis, dukung sekte dengan cara like, berikan komentar, dan subscribe Leluhur Tua Karma. The Series undur diri karena setelah ini leluhur akan melaksanakan kultivasi tertutup. Bye-bye.